Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk kali ini masih membahas tentang burung perkutut lokal alam. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan ikuti video-video yang lebih seru lagi, yang lebih mantap. Yang namanya perkutut yang boleh dipelihara atau yang tidak boleh dipelihara. Nah, ini mau saya ulang kembali. Kalau burung perkutut itu semuanya itu boleh dipelihara, asalkan, nah ini ada asalkan, ada kecuali. Jadi burung perkutut itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya itu bisa dipelihara atau boleh dipelihara, apalagi yang perkutut yang berkaturanggan. Berkaturanggan itu kan pernah disampaikan arti katuranggan. Jadi itu katuranggan itu bentuk penyampaian dari sifat dan karakter kepribadian burung perkutut tersebut, dan itu nanti ada energinya, energi negatif atau energi positif. Nah, itu sudah sudah menyatu dari istilahnya jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan burung perkutut itu sudah disertai dengan energi-energinya. Semuanya sebetulnya ada, yang namanya energi alam itu semuanya ada, nggak hanya di perkutut, jadi di semuanya ada. Jadi yang dimaksud di sini perkutut yang tidak boleh dipelihara atau yang boleh dipelihara itu saya sampaikan, kalau untuk menurut saya ini dari Mbah Dulu ya. Mbah Dulu pernah bilang semua perkutut itu boleh dipelihara, semuanya itu boleh dipelihara kecuali yang tidak selaras dengan yang merawatnya. Nah, ini yang mungkin masih bingung ya untuk kawan-kawan yang belum tahu, belum paham itu. Jadi yang dimaksud ini untuk perkutut lokal alam, khususnya di lokal alam ya, walaupun di Bangkok ataukah perkutut anggungan atau perkutut yang lain pun juga kemungkinannya juga hampir sama. Cuman ini yang tertera yang ada di dulu, di leluhur dulu, itu hanya di lokal alam, karena dulu belum ada Bangkok. Nah, itu di garis bawahi ya kawan-kawan. Jadi kenapa kok katuranggan hanya di maksudnya yang pernah kita dengar hanya di lokal alam, padahal dimanapun itu ada. Jadi karena dulu itu hanya ada lokal alam, jadi itu dengan energi alamnya. Jadi itu yang dibilangnya itu katuranggan. Katuranggan itu ciri ataukah itu bentuk penyampaian dari sifat atau karakter atau kepribadian burung perkutut tersebut dengan energi zoninya atau energi alam. Itu juga dari Allah Subhanahu wa taala sudah sepaket diciptakan segitu. Itu untuk kalau selaras dengan yang merawatnya atau energi yang merawatnya, itu boleh dipelihara atau bisa mengakibatkan energinya positif, baik dipelihara. Beda sama yang namanya berkodam. Kalau berkodam itu burung perkutut yang ada yang mengikuti makhluk lain atau makhluk astral, ataukah yang dibilangnya itu kodam itu ya ada yang dibilangnya jin atau apa itu yang mengikuti ataukah yang mendampingi. Nah, itu makanya itu ada yang bertanya katuranggan itu sama apa enggak yang namanya yoni atau kodam. Nah, itu jawabannya itu beda tapi ada kaitannya. Nah, beda tapi ada kaitannya. Jadi maksudnya kalau katuranggan itu ciri atau bentuk atau istilahnya penyampaian lewat ciri-ciri badan atau tingkah lakunya itu untuk
menyampaikan sifat atau karakter burung tersebut atau burung perkutut tersebut. Nah, terus untuk yoni itu energi dari alam. Jadi memang dari bawaannya. Nah, bawaannya itu ada energi dari alam. Karena burung perkutut itu kalau sudah dari alam itu kan sudah menyelaraskan dengan alamnya. Itu pasti dapat energinya. Terus yang kodam itu beda lagi, karena kodam itu berbentuk seperti halnya makhluk lain atau bisa juga jin yang mendampingi atau yang senang dengan burung perkutut itu. Nah, itu bedanya. Jadi dari pertanyaan tadi atau yang dimaksud tadi, yang di pertanyaan Om Bagong tadi itu yang tidak boleh itu yang apa, yang boleh itu yang mana. Jadi semuanya perkutut itu boleh dipelihara, boleh dirawat. Nanti bisa menentukan boleh atau tidaknya nanti setelah dirawat. Karena apa? Karena nanti yang bisa menyelaraskan dengan energi yang merawatnya itu kalau sudah dirawat, sudah dirasakan. Nah, kalau katurangannya itu bagus atau katurangannya itu yang dibilangnya itu mewah, tapi kalau sama kitanya energinya kurang atau tidak jodoh atau tidak selaras, ya ujung-ujungnya tidak mendapatkan tuah yang bagus, tapi malah jadi bisa mencelakai. Nah, kan kurang lebihnya begitu. Jadi sebaliknya juga, kalau katurangan yang biasa-biasa saja, tapi untuk energi untuk keselarasan sama yang merawatnya itu kok cocok, jodoh, nah bisa mengakibatkan energi positif dan bisa mengakibatkan baik juga. Nah, kan begitu. Jadi tidak bisa dikatakan burung ini tidak baik dipelihara, burung itu tidak baik dipelihara. Nah, contoh lagi seperti halnya yang dibilang katurangan apa ya yang kira-kira yang kurang, ini ambil contoh saja seperti labang kapipit, terus buntel mayit, terus bromo labu geni, bromo kokop. Nah, itu kan di mitosnya itu tidak baik dipelihara memang. Karena apa? Karena tidak banyak yang bisa merawatnya karena energinya panas. Tapi ada juga yang bisa merawatnya karena selaras dengan energi yang merawatnya. Nah, mengakibatkan baik juga. Nah, begitu. Dan untuk yang katurangan yang jelek pun, yang baik pun, yang katanya kasta tinggi, yang katurangan kasta tinggi, tapi untuk kitanya nggak sesuai, nggak bisa selaras, ya mengakibatkan tidak baik juga. Contohnya saya sendiri juga sudah mengalaminya, dan pernah saya upload atau sudah pernah saya ceritakan berbagi pengalaman di video yang lalu, sudah pernah. Nah, kalau kawan-kawan ada yang penasaran, ada, cari saja videonya. Kalau enggak nanti saya saya kasih linknya di deskripsi. Itu yang pengalaman saya waktu punya perkutut lurah tapi tidak selaras dengan saya, dan ujung-ujungnya malah jadi petaka sama perkutut labang kapipit. Tapi ada juga yang cocok, yang selaras. Nah, itu ya untuk kawan-kawan, untuk Om Bagong, mudah-mudahan terjawab. Yang namanya perkutut yang baik atau tidak itu tergantung dari keselarasan yang merawatnya. Semuanya itu bisa dipelihara. Kalau pertanyaan kan yang bisa dipelihara atau yang tidak bisa dipelihara, semuanya bisa dipelihara, tergantung dari nanti keselarasannya. Bagaimana untuk menentukannya? Ya dirawat dulu, dipelihara dulu, dan dirasakan. Semuanya harus pakai ilmu titen. Kita harus meniteni atau bisa menandai, wah ini burung ini gimana nih untuk kesehariannya, dan dirasakan bagaimana. Nah, dan semua juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Baik kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada mau bersalah kritik, mau menambahi, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau yang saya sampaikan ini salah, ya saya mohon dikoreksi. Baik kawan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.